السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وصحابه والتابعين والناصرين لدينه إلى يوم الدين. أما بعد. Mohon maaf sebelumnya saya berbahasa Indonesia karena banyak undangan yang bisanya bahasa Indonesia. Para ulama, para habaib, kerabat-kerabat dari pihak laki-laki ataupun pihak wanita, teman-teman kampung, tetangga-tetangga, dan teman-teman santri Tranggil Darussalam. Jazakumullah ala hudurikum fi hadzal majlis al-mubarak. Terima kasih atas kedatangannya dalam majlis yang barokah, majlis akad nikah. Kita berharap majlis malam ini jadi asbab kebaikan untuk semuanya, meridhokan Allah, menggembirakan yang mulia yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menggembirakan kedua keluarga dan semua hadirin, wabil khusus yang akan nikah sebentar lagi, Ismail dengan calonnya. Hadirin hadirat yang kami muliakan, kita melihat macam-macam kebaikan yang telah ada, yang sedang ada, dan yang akan ada. Kalau kita mau merenung hampir semua kebaikan yang telah kita bicarakan tadi, selalu ada kaitan dengan pernikahan-pernikahan yang barokah. Maka pernikahan-pernikahan yang barokah posisinya di dalam mendatangkan kebaikan kepada umat begitu banyak sekali. Bahkan mungkin tempat yang banyak mendatangkan kebaikan kepada umat adalah pernikahan yang barokah. Seakan-akan pernikahan barokah ini adalah pabriknya kebaikan. Ada orang, dia ini wiritan, baca tasbih, baca tahlil, baca tahmid. Maka dengan sebab wiritan itu dia terasa hatinya terang, lebih semangat untuk bertakwa, lebih bersemangat untuk mengamalkan ridhonya Allah, mengamalkan perintah-perintahnya, menjauhi larangannya. Orang-orang lihat dia pun menjadi tertarik untuk menjadi lebih baik hidupnya. Kemudian dia sempurnakan lagi dengan akhlak yang baik. Maka
keberkahan dengan penyempurnaan tadi tambah banyak lagi. Bagaimana kalau seseorang itu melakukan sesuatu yang sesuatu tadi jadi asbab munculnya semua kebaikan, maka tentu keberuntungannya secara zahir ataupun secara rohani kemungkinannya akan tambah banyak lagi. Santri-santri di Temboro ada amalan yang biasa diijazahkan di sini, baca salawat ilmu. Dengan sebab itu para santri wiritan, akhirnya banyak yang dapat futuh, hafalannya jadi tambah kuat, takwanya tambah meningkat, pemahamannya tambah mudah dalam memahami dan mempelajari ilmu agama. Bagaimana kalau orang itu jadi asbab wujudnya orang-orang yang mengamalkan seluruh kebaikan, di antaranya sholat. Yang banyak testimoninya selawat ilmu, santri-santri dimudahkan mimpi ketemu Nabi. Maka Syekh Abdul Wahab Sya'rani rahimahullah dia mengatakan kurang lebihnya di antara asbab yang tercepat untuk mendatangkan ilmu laduni adalah menikah. Karena menikah ini jadi asbab wujudnya zat, yang zat tadi terus bersinggungan dengan kebaikan seumur hidupnya. Biasanya kalau suami itu beriman, istri beriman, biasanya anaknya pun beriman. Orang iman itu sejelek-jeleknya orang iman juga tetap nggak jelek. Ada kebaikan yang dia bawa yang harganya begitu mahal. Paling sedikit orang beriman yang mati membawa iman dengan iman yang paling rendah tingkatannya, Allah akan berikan fasilitas kepada dia yang dunia ini nggak cukup untuk ditempati fasilitas itu. Maka orang beriman begitu mau dibalas imannya yang paling rendah, maka dia perlu keluar dari dunia, melewati siratal mustaqim, melewati jembatan untuk menuju planet lain yang setiap bagiannya orang beriman minimalnya yang paling rendah imannya adalah dapat fasilitas yang luasnya 10 kali lipat dunia ini. Kadang-kadang orang pengen buka lahan baru yang tidak begitu luas, 1 hektar 2 hektar. Dia datang ke pondok pada Pak Yai, kalau perlu pada dukun, siap mujahadah, puasa mutih siap, puasa nggak makan nggak minum siap, asalkan hajatnya bisa tertunaikan. Hanya untuk perkara-perkara yang kecil orang itu siap mujahadah habis-habisan. Nah, orang menikah itu dia akan buat investasi besar yang hasilnya adalah orang-orang beriman. Walaupun ngantuan harganya mahal. Kalau ada orang iman di dunia ini tinggal satu saja, satu pun ngantuan lagi. Sebab satu orang beriman ini dunia gagal terjadi hari kiamat. Bagaimana kalau orang imannya ini takwa, hafidz Quran, alumni pesantren, dai, masya Allah. Tentu keberkahan-keberkahan yang akan muncul dari dia lebih banyak lagi. Maka orang-orang dulu paham bahwa investasi yang terbesar di dunia ini diantaranya pernikahan itu. Maka mereka siap tirakat demi putra putrinya, siap puasa, siap tahajud panjang-panjang, karena ini investasi yang begitu menguntungkan. Sampai hampir bisa dikatakan investasi minim kegagalan adalah pertemuan antara muslim laki-laki dan muslimah
di dalam pernikahan yang halal. Maka banyak ulama-ulama dulu ketika istrinya hamil, mereka meningkatkan mujahadah. Akhirnya muncul anak-anak yang dari orang tua yang memperjuangkan agama. Yang katanya sebagian ulama, orang itu kalau hidupnya nggak ada perjuangan, sejarah hidupnya ini ditulis satu baris saja terlalu panjang. Si fulan pernah lahir, kemudian gede, terus mati. Tapi kalau orang itu ada semangat perjuangan, walaupun dia hanya tahu satu kebaikan, balighu anni walau ayah, dia perjuangkan dari rumah ke rumah, dari rumah ke rumah, dengan sebab satu kebaikan yang dia tahu dan dia sampaikan, dia nanti di akhirat bisa jadi orang yang sangat beruntung, sangat kaya. Maka diceritakan ketika istrinya, bapaknya si Abdul Qadir sedang hamil, maka ayahnya bergerak untuk berjuang fisabilillah. Ayahnya begitu seringnya bergerak berjuang fisabilillah sampai digelari dengan gelar yang gelarnya lebih masyhur daripada namanya. Digelari dengan gelar Jangkidus, yang kurang lebih artinya muhibbun lil harbi, orang yang begitu cinta mengarungi medan-medan perjuangan. Tengah-tengah beliau berjuang di Armenia, beliau syahid di sana. Akhirnya istrinya melahirkan seorang putra yang begitu barokah. Si Abdul Qadir Jailani kecil, masih kecil saja sudah jadi asbab kebaikan yang luar biasa di daerah. Masih kecil, masih nyusu pada ibunya, sudah puasa Ramadan. Belum terlalu gede sudah jadi asbab hidayah para perampok-perampok yang begitu kejam. Dapat hidayah sebab beliau, akhirnya mereka jadi murid-murid beliau. Yang akhirnya beliau jadi ulama besar yang menguasai dua madhab, mufti dua madhab, madhab Syafi'i dan madhab Hambali. Apa-apa bisa, sampai umur beliau kurang lebih 35 tahun belum menikah. Sampai teman-temannya dari para kalangan ulama pada heran, Syekh semuanya sudah bisa untuk ini, yang satu tok belum bisa, kok belum nikah-nikah, kenapa? Maka beliau mengatakan, saya tidak berani nikah sebelum saya ketemu Nabi diperintah untuk nikah. Anaknya pejuang, punya pemahaman dan punya tingkatan ketakwaan yang berbeda dengan yang lain. Ayahnya ngantuan, ketemu istrinya sambil ngantuk. Akhirnya ketemu anak, ngantuan juga. Katanya al-waladu sirru abi. Anak itu adalah rahasia bapaknya yang ditampakkan oleh Allah. Anaknya kok SPD, ternyata ayahnya SSPD. SPD ini istilahnya orang Tenggoro, sak penae dhewe. Anaknya kok sak penae dhewe, ternyata ayahnya lebih senior dari anaknya. Anaknya kok suka lupa, ternyata ayahnya juga dulu waktu buat juga lupa. Maka akhirnya beliau tengah-tengah tidur, beliau mimpi ketemu Nabi. Wes nikah, saiki nikah. Waktu itu beliau tidak punya duit. Maka beliau bangun dari tidur, buka pintu, ternyata di depan rumah sudah ada calon istri dengan calon mertua. Sudah bawa duit lagi. Ringkas cerita, akhirnya beliau menikah dan punya keturunan kurang lebih 49 orang. Nikah dari hasil isyarah ketemu Nabi suruh nikah. Semoga Ismail dan calon istrinya juga nikahnya ada unsur-unsur begitulah, nggak tahu seberapa. Sudah mujahadah di pondok sekian lama, ngapal Quran sekian lama, sudah usaha praktek ilmunya sekemampuannya di rumahnya.
Semoga macam-macam kebaikan yang telah dibuat oleh keduanya jadi termasuk asbab mendatangkan lebih banyak barokah lagi kepada keduanya, keluarga besarnya. Terjadi kerjasama antara keluarga Temboro dengan keluarga Wonosobo, kerjasama antara Jawa Timur, Jawa Tengah untuk menyebarkan hidayah sampai pojok-pojok dunia. Kebaikan-kebaikan itu para hadirin hadirat kalau kita teliti selalu saja asalnya itu dari satu orang, dua orang, yang makbul dari situ meledak hidayah ke penjuru-penjuru dunia. Apalagi kita ini kalau melihat nasab kita semuanya, dalam darah kita semuanya ini mengalir darahnya Nabi Adam, darahnya Nabi Nuh. Maka kita ini punya potensi untuk jadi orang yang sangat-sangat barokah. Bukan hanya soleh, sangat-sangat soleh. Maka dalam sejarah panjangnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, bermunculan cucu-cucunya Nabi Adam yang dipilih oleh Allah untuk jadi imam-imam kebaikan. Dari kalangan orang Arab, suku Quraisy, Khulafaur Rasyidun. Dari kalangan keluarga iparnya Nabi, Bani Umayyah. Dari keluarga pamannya Nabi, Bani Abbasiyah. Dari kalangan orang-orang Ajam murni, Daulah Utsmaniyah. Dari kalangan muhaditsin, ada muhaditsin dari kalangan Quraisy, kalangan Ansar. Ada muhaditsin dari kalangan Ajam, Kutubus Sittah, hampir semuanya orang Ajam kecuali Imam Muslim. A'immah Madzhabul Arba'ah, gabungan antara Ajam dan Arab. Imam Abu Hanifah yang paling tua orang Ajam yang lahirnya di Kabul yang sekarang jadi ibu kota Afghanistan. Kemudian Imam Malik orang Arab Yaman. Imam Syafi'i orang Arab Quraisy lagi. Alimu Quraisyin yamla'u tibaqal ardi ilma. Seorang alim dari orang Quraisy yang memenuhi dunia dengan ilmunya. Kemudian Imam Ahmad orang Arab. Maka cerita-cerita itu menyemangati kita. Kalau kita ini tambah amal agama, tambah takwa, apalagi sudah nikah, bagi yang sudah selesai ngajinya. Khawatir teman-teman santri yang diundang nanti menikah sebelum waktunya. Nikah itu tergantung niatnya, katanya. Imam Nawawi ditanya, saya kenapa nggak nikah-nikah? Maka Imam Nawawi mengatakan kurang lebihnya, saya khawatir kalau nikah nanti semangat keilmuan saya hilang. Karena saya dengar orang-orang bilang ilmu itu akan hilang di antara pahanya wanita. Imam Suyuti bertanya, saya kenapa menikah? Saya dengar menikah itu menyemangatkan orang cari ilmu, maka saya menikah. Sama-sama urusan nikah, pandangannya berbeda. Maka semoga pernikahan dilaksanakan sebentar lagi, bagian pernikahan yang jadi asbab tambah semangat ngaji, mengamalkan agama, menyebarkan kebaikan-kebaikan, meridhakan Allah, menggembirakan yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa